Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Lukman Hadi Wijaya STMT selaku dosen pembimbing 1, kepada yang terhormat Bapak Amin Jakfar STMT selaku dosen pembimbing kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Swendrawansa. Saya dari jurusan D3 Teknik Mesin Alat Berat, Politeknik Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Air Flow Rate terhadap Fuel Consumption pada mesin Yanmar TF70 LY-DI. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya. Jadi agenda yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, manfaat, tinjauan pustaka, gambar desain, alat dan bahan, dan diagram alir. Kemudian latar belakang. Di era krisis energi pada saat ini, para peneliti saling berlomba-lomba untuk menciptakan suatu mesin yang dapat memberikan performa yang maksimal. Turbocharger di sini merupakan suatu komponen tambahan yang terdapat pada mesin, yang secara umum dapat meningkatkan performa mesin. Umumnya, prinsip turbocharger di sini digunakan pada mesin diesel yang bertenaga besar, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja pada mesin tersebut dengan cara menaikkan massa udara yang masuk. Nah, pada penelitian ini, saya menggunakan prinsip turbocharger pada mesin Yanmar tipe TF70 LY-DI dengan penambahan kipas pada saluran udara masuk. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip turbocharger pada mesin Yanmar TF70 LY-DI, di mana saya akan menambahkan exhaust fan pada saluran udara masuk. Kemudian, bagaimana pengaruh variasi air flow rate terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin Yanmar TF70 LY-DI. Jadi dengan adanya exhaust fan tersebut, saya akan memvariasikan dengan cara variasi dari putaran kipas tersebut. Kemudian tujuan masalah. Mengacu pada rumusan masalah yang ada, adapun tujuan masalah yaitu yang pertama untuk menggantikan prinsip turbocharger pada mesin Yanmar TF70 LY-DI. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi air flow rate terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin Yanmar TF70 LY-DI. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah di sini difokuskan pada yang pertama itu setelan klep sesuai standar yaitu 0,2 mm. Kemudian jenis bahan bakar yang digunakan sama yaitu bahan bakar solar. Ketiga, RPM mesin yang digunakan yaitu 1000 rpm, 1350 rpm, 1700 rpm, 2150 rpm, dan 2500 rpm. Jadi variasi di sini terdapat 5 variasi. Kemudian manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan pada mesin Yanmar menjadi lebih hemat. Selain itu juga performa mesin Yanmar TF70 LY-DI akan lebih meningkat. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, prinsip kerja motor diesel dibedakan menjadi motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Sedangkan pada motor diesel yang digunakan pada penelitian ini adalah motor diesel 4 langkah. Kenapa disebut 4 langkah? Karena untuk melengkapi satu siklus kerjanya dibutuhkan 4 langkah gerakan torak atau 2 kali putaran poros engkol. Dengan prinsip kerja yaitu langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah usaha, dan juga langkah buang. Nah, di sini
merupakan desain alatnya, yang nantinya terdapat exhaust fan, penambahan exhaust fan pada saluran udara yang masuk di sini. Nah, di sini akan ditambahkan exhaust fan, tepatnya di bagian sini. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang perlu disiapkan dan digunakan yaitu yang pertama mesin Yanmar TF70 LYDI, merupakan alat utamanya. Dan yang kedua yaitu tabung buret untuk melihat konsumsi bahan bakar dari penggunaan mesin Yanmar tersebut. Kemudian ada stopwatch, anemometer, fan, tachymeter, dan potentiometer. Dan bahan yang digunakan yaitu bahan bakar berupa solar dan majun. Nah, kemudian diagram alir. Mulai dari identifikasi masalah. Jadi, yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Setelah permasalahan itu telah didapatkan, maka dilakukan studi literatur, di mana studi literatur di sini bisa didapatkan dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan hal ini. Kemudian setelah dilakukan studi literatur, maka akan ada pembuatan desain. Nah, setelah pembuatan desain akan nantinya dilakukan perakitan alat untuk dilakukan penelitian. Sehingga sebelum penelitian, maka kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu, dapat melakukan pengambilan data. Setelah pengambilan data dilakukan, maka yang harus dilakukan yaitu menganalisa data. Nah, dari analisa data tersebut, jika hasilnya sesuai dengan teori yang ada, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran yang berupa bentuk laporan, maka selesai. Sebaliknya apabila hasilnya itu tidak sesuai dengan teori yang ada, maka harus dilakukan pengambilan data ulang. Dan begitu pun seterusnya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.